Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yu'afini kama wa yukafi majidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karim wa adimi sultanik. Subhanaka Allahumma la usilana alaika anta kama nasta'ala nafsik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu wal khaliluh khairin nabi arsalahu wa ilal alimi kullihi katsiran wa nadira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi tabi'in wa tabi'in tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadir kiram wal muhtaram, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam. Sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan salat Jumat. Selawat teriring salam semoga senantiasa Allah limpah ruahkan kepada junta baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan semuanya. Kita semua termasuk dalamnya hingga yaumil kiamah. Amin. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib pribadi, saya mengajak kepada seluruh hadir yang ada dan jemaah semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bekal takwa itulah kita semua akan menjadi hamba yang selamat di dunia dan akhirat dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang kami muliakan, tema yang kami sampaikan adalah bulan Dzulhijjah bertabur pahala. Saat ini kita berada pada pekan terakhir di bulan Dzulqa'dah, tepatnya 25 Dzulqa'dah. Ya, insyaallah pekan ke depan, pekan kemudian adalah masuk di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah memiliki keutamaan yang begitu sangat besar dalam Islam. Hal itu disebabkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi 10 hari yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal fajri wal layalin ashr." Yang artinya demi fajar dan demi malam yang 10. Di dalam surat Al-Fajr ayat 1 dan 2 Allah dalam firman-Nya. Ibnu Abbas, Ibnu Jubair, Mujahid, dan lainnya menafsirkan bahwa yang dimaksud malam 10 dalam ayat ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Selain itu, baginda agung Nabi Muhammad SAW pernah juga menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bahwa beliau telah bersabda, "Afdhalu ayyamad dunya ayyamal ashri, yakni asra Dzulhijjah." Yang artinya, hari-hari dirimu, hari-hari dunia yang paling utama adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bazar dan Al-Hasan. Jamaah yang kami muliakan, sidang Jumat yang berbahagia. Berdasarkan hal inilah maka Rasulullah SAW menyampaikan keutamaan amalan ini 10 hari pertama Dzulhijjah. Beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Ma min ayyamil amali sholih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyami, yakni ayyamil ashr." Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajul harbi bi nafsihi wa malihi falam yarji'u min dzalika bisyai'. Yang artinya tidak ada hari-hari
di mana amal soleh yang dilakukan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat Nabi bertanya, apakah lebih baik dari jihad fisabilillah ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, iya, lebih baik dari jihad fisabilillah, kecuali seorang yang keluar berjihad dengan harta dan jiwa raganya, lalu ia tidak pernah kembali lagi, yang artinya mati syahid. Demikian hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jamaah salat Jumat yang kami muliakan, ada beberapa amalan yang berpahala besar jika dilakukan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Di antaranya adalah pertama, memperbanyak taubat. Bagi orang yang beriman, dosa adalah beban berat yang membuatnya sulit untuk beribadah. Dan mendekat kepada Tuhannya semakin banyak dosa seorang, maka semakin berat untuk melakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang berbuat dosa wajib segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia mudah untuk melakukan amal ibadah. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, innal mu'mina idza adamba kanat kunata su'adau fi qalbihi fa in taba wa taja'a wastaghfara su'ila qalbahu fa in rada zadat fadzadikal zadul ladzi dzakarallahu fi kitabi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesungguhnya bila seorang mukmin melakukan suatu dosa, maka dosa itu menjadi suatu titik noda hitam di dalam hatinya. Bila ia bertobat, berhenti dan istighfar, maka hatinya akan kembali menghilap. Tetapi bila ia mengulangi lagi, maka hatinya akan bergerak sehingga suatu saat hatinya tertutup dengannya. Itulah tutup yang disebabkan Allah dalam Al-Quran. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang telah mereka usahakan itu telah menutupi hati mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Jamaah yang kami muliakan sidang Jumat yang berbahagia. Yang kedua adalah memperbanyak amal soleh. Semua ibadah yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, baik itu sholat, membaca Al-Quran, menghadiri pengajian, bersedekah, zikir maupun ibadah-ibadah yang lainnya, memiliki keutamaan yang besar pahalanya. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dicintai olehnya. Hal ini sebagian yang ditegaskan oleh Rasulullah di dalam sabdanya, ma min ayyamil amali sholih fihi ma ahabbu ila Allah min hadil ayyami yakni ayyamul ashr. Qalu ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Qala wala jihadu fi sabilillah ila rajul kharaja min nafsi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh yang dilakukan di dalamnya lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada yang dilakukan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, apakah lebih baik dari jihad ya Rasulullah? Beliau menjawab, ya, lebih baik dari jihad fisabilillah, kecuali seorang yang berkeluar berjihad dengan harta jiwanya, lalu ia tidak kembali kepadanya, yaitu mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang kami muliakan sidang Jumat yang berbahagia. Yang ketiga adalah memperbanyak zikir. Orang yang beriman wajib zikir atau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada setiap saat dan pada setiap waktu. Dan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, zikir diperintahkan untuk berbanyak lagi dibandingkan pada hari-hari yang lain. Imam Nawawi dalam kitab Al-Zikri, beliau menyatakan, wa'lamu annahu wastabi illa katabi minal azkari fi hadil ashri ziyadata ala umrihi wa tahabu min dzalika inna fi yawmil arfata aksar min baqil ashr. Ketahuilah, kata Imam Nawawi, bahwasanya disunahkan memperbanyak zikir pada 10 hari pertama Zulhijjah, melebihi hari-hari yang lain. Dan pada hari Arafah atau 9 Zulhijjah, disunahkan pula memperbanyak zikir lagi dibandingkan pada hari-hari di 10 hari pada bulan Zulhijjah. Ada zikir yang khusus yang disunahkan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas
Ma min ayyami afdali indallah wala akhabu ilaihi fihinna amalu min hadhihi ayyamul ashr. Fakbaru fihinna min tahlil wa takbir wa tahmid. Tidaklah ada hari-hari yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dicintai olehnya daripada 10 hari pertama bulan Hijjah. Maka perbanyaklah di dalamnya bacaan tahlil, bacaan takbir dan bacaan tahmid. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Jamaah yang kami muliakan sidang Jumat yang berbahagia, yang keempat adalah berpuasa, khususnya puasa Arafah. Kalau mampu kita berpuasa dari 1 sampai 9 Dzulhijjah. Kalau 10 diharamkan. Tetapi kalau tidak mampu, paling tidak puasa tarwiyah atau puasa Arafah. Melakukan puasa secara umum pada 10 hari pertama Dzulhijjah termasuk amalan yang berpahala besar dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan kemurnian keutamaan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, lebih khusus lagi puasa pada hari Arafah. Ia pernah ditanya oleh para sahabat mengenai keutamaan Arafah. Beliau menyatakan, "Yukaffirus sanatul adiyatu wal baqiyah." Menghidupkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Menghapuskan dosa tahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itulah keutamaan dari puasa Arafah atau puasa tarbiyah. Yang kelima, sholat Idul Adha dan berkurban. Di antara amalan yang berpahala besar di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah melakukan sholat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Surat Al-Kautsar ayat 2. Imam Qatadah dan lainnya mengatakan bahwa perintah sholat dalam ayat ini maksudnya adalah sholat Idul Adha, dan perintah kurban dalam ayat ini adalah maksudnya menyembelih hewan kurban. Jamaah yang kami muliakan, inilah amalan-amal yang berpahala besar di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua agar bisa kita melaksanakannya. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim wa li wa lakum wa lisal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa aslim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa ya ayyuhan nas ittakum wa fi ma amar wa ta'u ammanaha wa a'lamu anna mu'amarakum bi amri fara bi nafsi wa sana bi malikati wa bi kursi wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala nabiyyika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin warda Allahumma an khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa anta biqi sahabati wa tabi'in bismillah yaumiddin warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma shlih lana dinana bisifatu amrina wa shlih lana dinana wa dinna fi wa ma'asna wa lana ajran fi mi'adina wa ja'alil jannata fi kulli khair wa mauta wa rahmatan min kulli syarr
اللهم إن الحق أخرجنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم ولاشكروا عليه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة